Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga kalian masih tetap semangat ya. Oke, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita yang terakhir tentang lembaga sosial keluarga. Nah, lembaga sosial keluarga ini merupakan salah satu contoh lembaga sosial yang sudah kita bahas di pekan kemarin ya. Nah, kenapa Ibu membahas tentang lembaga sosial ini? Karena lembaga sosial keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Maksudnya adalah tidak mungkin ada masyarakat tanpa adanya sebuah keluarga. Jadi, masyarakat itu dibentuk awalnya karena banyak sekali keluarga. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, terus sampai mungkin miliaran orang yang ada di dunia ini gitu ya. Mereka pasti punya keluarga masing-masing berkeluarga dan keluarga-keluarga itu membentuk sebuah masyarakat ya. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, kalau dari pengertian lembaga sosial keluarga itu tadi ya, unit sosial terkecil dalam masyarakat. Gitu. Nanti kalau misalnya pengertian yang lebih panjangnya lagi atau pengertian lain bisa kalian searching di internet gitu ya. Atau juga bisa melihat-lihat dari beberapa sumber seperti buku elektronik atau buku paket. Nah, kita lanjut ke proses membentuk sebuah keluarga. Tentunya awalnya ada interaksi antara pria dan wanita ya. Kemudian ada satu ikatan yang kita sebut perkawinan. Nah, jadi keluarga itu belum bisa disebut sebagai keluarga jika tidak ada perkawinan ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya tinggal satu rumah gitu ya, tapi tidak menikah, atau kumpul kebo kita sebutnya. Nah, itu kita tidak bisa sebut mereka sebagai keluarga karena keluarga itu terbentuk dengan adanya perkawinan yang sah gitu ya, baik sah secara agama maupun sah secara negara gitu ya. Unsurnya ada pola perilaku nih, jadi setiap keluarga itu pasti punya sebuah perilaku atau kebiasaan ya. Nah, baik itu berupa sikap afeksi, kasih sayang, kemudian kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat dan kepatuhan dan lain-lain. Nah, punya budaya simbolis juga. Budaya simbolis ini yang menandakan suatu kelompok ini atau suatu lembaga ini merupakan lembaga sosial keluarga atau bukan, itu dilihat dari simbol ada mas kawinnya ketika menikah gitu ya, atau cincin kawin yang digunakan pasangan gitu ya, busana pengantin ketika menikah, ada upacara adat dan lain-lain. Lalu ada budaya manfaat. Nah, maksudnya budaya manfaat adalah bagaimana hasil perilaku mereka gitu ya atau interaksi mereka yakni berupa pernikahan itu akan menghasilkan manfaat, yakni keluarga tersebut bisa kumpul dalam satu rumah gitu ya, terlindungi secara fisik, jadi kebutuhan pokok sandang, pangan, papannya itu terpenuhi gitu ya. Nah, termasuk tadi ya sandang, pangan, papan itu rumah, kendaraan, alat rumah tangga dan sebagainya. Kemudian ada kode spesialisasi. Kode spesialisasi itu maksudnya adalah sebuah kode ya atau lambang gitu ya, simbol juga bisa, yang menandakan gitu ya, mereka itu terikat dalam satu ikatan yang bernama keluarga gitu ya, yakni bisa dilihat dari izin kawinnya, dari surat nikah misalnya, terus ada hukum perkawinannya, kalau di agama ada penghulu, ada saksi, ada tanda tangannya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada ideologinya. Nah, ternyata setiap keluarga di dunia ini, dalam masyarakat itu punya ideologi atau seperti prinsip gitu ya, yang berbeda-beda. Nah, ada yang dia mengedepankan individualisme, ada yang familisme gitu ya. Ada kalau kita lihat mungkin keluarga itu yang Islami gitu ya. Kalau mungkin agama lain misalnya yang memang keluarga yang taat sekali dalam beragama, misalnya Kristen, Katolik, Protestan gitu ya, ataupun Buddha, Hindu gitu ya, itu akan ada ciri khas keluarganya masing-masing. Itu yang kita sebut ideologi ya. Yaitu bagaimana keluarga itu memandang atau mengarahkan nih keluarganya tuh mau jadi keluarga yang seperti apa. Nah, itu tuh ada di ideologi. Kalian pun nanti ketika sudah besar, sudah nanti akan berumah tangga gitu ya, di masa depan nanti, nah itu harus menentukan nih tujuannya ingin menjadi keluarga yang seperti apa gitu ya, apa nilai-nilai yang ingin kalian tanamkan di keluarga kalian. Nah, itu bisa masuk ke ideologinya ya.
Selanjutnya, ada fungsi nih, kenapa sih kita itu harus berkeluarga? Kenapa kita harus punya keluarga? Yang pertama tentunya untuk meneruskan keturunan ya, biar ada generasi selanjutnya yang meneruskan kita, meneruskan nilai-nilai yang kita anut, kemudian meneruskan ilmu-ilmu yang kita punya gitu kan ya, dan lain-lain seperti kebiasaan baik juga gitu kan, agar masyarakat di masa depan itu menjadi masyarakat yang lebih baik dengan generasi yang kita turunkan gitu. Nah, fungsi itu regenerasi gitu ya, meneruskan keturunan adalah fungsi reproduksi gitu. Nah, ini sangat penting ya, karena kita di negara kita itu alhamdulillah negara yang punya nilai dan norma yang sangat baik untuk membentuk sebuah keluarga gitu ya. Coba kita lihat gitu fenomena di luar negeri, banyak sekali yang memutuskan untuk tidak menikah gitu ya. Atau sekarang tuh ada ya, sebenarnya di Indonesia juga udah lumayan banyak, kayak contohnya itu child free gitu ya. Jadi prinsip yang tidak ingin punya anak gitu ya. Nah, ini ada pergeseran pemahaman bahwa katanya lebih enak atau misalnya tidak perlu banyak bertanggung jawab dan lain-lain. Tapi itu tanpa kita sadari, jika kita misalnya mengikuti tren tersebut, mungkin itu pengaruh dari luar juga ya. Mungkin kalian tahu YouTuber Gita Saf misalnya. Terus siapa lagi ya, waktu itu Cinta Laura gitu ya, pernah bilang gitu ya, katanya lebih baik adopsi atau gimana. Nah, gimana tuh pendapat kalian tentang hal tersebut? Padahal di keluarga itu ada fungsi reproduksi untuk meneruskan keturunan. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang tidak ingin punya keturunan? Nanti mungkin kalian bisa mencari tahu kenapa alasannya, dan kita bisa lebih bijak dalam memahami fenomena ini ya. Kemudian yang kedua, ada fungsi sosialisasi. Tentunya sosialisasi adalah proses belajar ya, ingat. Sosialisasi adalah proses belajar. Jadi dengan adanya keluarga itu diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada keturunannya atau anggota keluarga yang lain untuk belajar gitu. Belajar apa, Bu? Belajar nilai dan norma. Ya, biar apa? Biar bisa hidup di masyarakat dengan baik gitu. Kalau nggak diajarin di keluarganya, dia akan susah berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat lainnya gitu ya. Nah, padahal kan kalau misalnya nggak diajarin gitu ya, itu akan merugikan dia sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Terus ada fungsi afeksi, fungsi kasih sayang ya, perlindungan, kasih sayang, dan lain-lain. Ada fungsi ekonomi tentunya seperti kebutuhan pangan, sandang, papan gitu ya. Nah, kebutuhan itu terpenuhi. Kemudian ada fungsi pengawasan sosial. Ya, itu maksudnya adalah lembaga sosial ini juga sebagai alat untuk mengatur perilaku. Masih ingat kan ya, fungsi atau karakteristik dari lembaga juga ada salah satunya gitu ya. Itu adalah mengatur perilaku manusia gitu. Nah, ini keluarga itu mengawasi gitu perilaku anggota keluarganya sebagai pengawas sosial. Jadi jangan sampai keluarganya itu jadi seorang penyimpang atau pelanggar nilai dan norma misalnya. Selanjutnya ada fungsi proteksi, perlindungan rasa aman. Ini mirip-mirip seperti afeksi juga, tapi kalau afeksi itu lebih ke rasa sayang ya, kasih sayang gitu, melibatkan perasaan gitu. Nah, kalau proteksi ini perlindungan rasa aman, karena dengan adanya keluarga, kita punya tempat untuk mengadu gitu kan, punya tempat untuk saling berbagi gitu kan ya, itu perlindungan rasa aman. Dan terakhir, nah kita kemarin udah belajar status dan peran. Nah, salah satu cara mendapatkan status itu adalah dengan faktor keturunan atau kelahiran ya, yang otomatis berarti kita dapatkan dari lembaga sosial keluarga gitu kan. Kita dapat status tersebut, status sebagai anak, sebagai perempuan, sebagai laki-laki gitu ya, itu dari keluarga. Masih ingat namanya apa? Ascribe status, oke? Selanjutnya, bentuk keluarga nih, ada bentuk keluarga inti. Nah, ini biasanya keluarga kecil, terdiri hanya dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum menikah gitu ya. Jadi kalau anaknya udah menikah, berarti nanti keluarganya bukan keluarga inti lagi, akan melebar menjadi keluarga besar, yaitu extended family gitu ya. Terus extended family itu mencakup ipar, ini paman, anak, cucu, kakek, nenek gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada keluarga yang sangat besar lagi, ini adalah keluarga poligamus. Nah, terdiri dari beberapa keluarga inti, tapi dipimpin oleh seorang kepala keluarga gitu ya. Jadi mungkin ada anaknya nih udah menikah,
terus punya anak lagi kan cucu gitu, terus anak yang keduanya udah menikah, punya anak lagi, anak ketiganya udah menikah, punya anak lagi. Nah 3 keluarga itu kumpul di keluarga awalnya itu keluarga utama gitu kumpul, tapi yang mimpinnya cuma satu keluarga. Ini menarik juga nih, siapa tahu di antara kalian ada juga yang satu rumah ada 2 gitu ya pemimpinnya dan lain-lain. Yuk kita coba cari tahu apakah termasuk ke keluarga poligamus. Silakan kalian bisa cari dan sesuaikan keluarga kalian tuh masuknya ke yang mana nih sekarang, yang inti, keluarga besar atau keluarga poligamus. Oke, selanjutnya ada bentuk perkawinan. Nah, menurut jumlah suami atau istri, itu kita bisa bedakan jadi 2. Yang pertama monogami yang normal, satu pria menikahi satu wanita, dan yang jarang mungkin ya kita temui yakni poligami. Nah, poligami itu ada 2 lagi terbagi. Pertama ada poligini dan kedua poliandri. Kalau mungkin kalian kenalnya istilah poligami aja ya, kok poligami itu katanya laki-lakinya satu tapi punya istrinya banyak gitu ya. Nah, padahal poligami itu perkawinan antara satu orang dengan banyak orang gitu. Jadi di situ jenis kelaminnya belum disebutkan, masih umum. Kalau poligini itu pernikahan satu orang laki-laki dengan banyak wanita. Nah, sementara poliandri itu pernikahan satu orang wanita dengan banyak pria gitu ya, atau banyak laki-laki. Nah, menurut asal suami atau istrinya itu ada 2 kita bedakan gitu ya bentuknya, ada yang endogami dan eksogami. Endogami ini perkawinan di lingkungan sendiri, misalnya masih tetanggaan gitu ya, atau masih satu marga. Kalau yang di Batak misalnya masih satu marga, tapi saudara jauh misalnya, itu bisa kita sebut endogami. Nah, kalau eksogami pernikahan di luar lingkungan keluarga sendiri atau di luar marga, suku, klan gitu ya, kerabat gitu. Ini mah bener-bener sama orang lain, mungkin beda suku, mungkin beda negara misalnya gitu. Terus ada menurut hubungan kekeluargaan, ada yang sepupu silang dan sepupu sejajar. Nah, sepupu silang itu yakni perkawinan antara saudara sepupu itu dengan anak saudara perempuan ayah atau anak saudara laki-laki ibu. Jadi kayak misalnya orang tua kalian punya adik gitu ya, punya saudara. Nah, saudara orang tua kalian itu punya anak. Nah, anak itu nikah dengan kalian gitu ya. Nah, itu tuh kalau dari pihak ayahnya itu perempuan, adiknya misalnya, atau dari pihak ibu adiknya itu laki-laki, silang tuh kan ya, gendernya atau jenis kelaminnya silang, kita sebut sepupu silang. Tapi kalau jenis kelaminnya sama, kayak misalnya adik perempuan ibu atau adik laki-laki ayah gitu ya, anaknya nikah misalnya sama kita, nah itu namanya sepupu sejajar. Selanjutnya ada menurut pembayaran mas kawin. Nah, jadi mas kawinnya itu ternyata enggak satu umum gitu ya. Biasanya kan kita sama uang, emas, cincin gitu ya. Nah, cincin juga emas, bisa juga perak dan lain-lain misalnya gitu. Atau beberapa masyarakat di Sulawesi yang masih pedalaman gitu ya, masih suku-suku yang masih sangat pedalaman itu biasanya menggunakan gading gajah. Jadi itu tuh sebagai mas kawin. Nah, itu tergantung ya, setiap masyarakat beda-beda. Kalau yang kemarin viral mungkin pernah dengar, ada yang sama apa gitu ya, doa gitu ya, hafalan Al-Quran dan lain-lain, atau juga dengan sebuah benda yang nggak umum gitu ya. Nah, itu memang disesuaikan dengan bagaimana sih kondisi masyarakatnya dan orang yang menikahnya juga. Nah, terus ada susunan keluarga nih, sistem kekerabatan dan garis keturunan. Jadi, kalian bersama saudara-saudara atau keluarga dari orang tua kalian, itu biasanya di daerah tertentu, misalnya seperti di Padang, di Batak gitu ya, di suku Batak. Nah, kalau bentuk keluarganya bilateral gitu ya, jadi keluarga yang menggabungkan 2 suku yang dua-duanya itu sama-sama dominan. Ada prinsip ambilinear, jadi menghitung garis kekerabatan terkadang dari ayah atau dari ibu. Jadi 7 turunan dari ayah misalnya, atau 7 turunan dari ibu. Terus prinsip konsentris, jadi garis keluarga sampai jumlah tertentu. Nah, ini jadi jumlahnya ditentuin, misalnya apakah 5, 4, 3, 7, yang tadi juga masuk bisa ke konsentris ya. Tapi kalau ambilineal ini biasanya nggak dihitung berapa turunan juga nggak apa-apa kalau ambilinear. Kalau konsentris ini dihitung sampai beberapa keturunan. Terus ada prinsip primogenitur, menghitung garis keluarga melalui ayah atau ibu yang usianya tertua aja nih gitu. Jadi misalnya garis keturunan ayah
yang usianya ayah misalnya keluarganya di keluarga yang anak keberapa gitu ya ayah tuh. Nah misalnya yang dihitungnya dari anak pertamanya aja atau anak keduanya aja gitu ya, yang usianya tertua. Terus ada prinsip ultimogenitur. Nah hitung garis keturunannya itu melalui anak termudanya gitu. Jadi dari keturunan anak termuda gitu, dari garis keluarga ayah atau ibu gitu ya. Terus ada bentuk keluarga unilateral. Nah, ini yang umum kita lihat di suku Batak ataupun Padang ya. Nah, itu tuh ada garis keturunan ibu. Wah, ini biasanya garis keturunan ibu dari seperti nanti ada warisan atau turun-temurun adat istiadatnya gitu ya, barang-barang dan apanya itu biasanya dari ibu kita sebut matrilinear. Nah, ini ada pada masyarakat Padang ya, dimana kan kalau masyarakat Padang itu katanya perempuannya ya yang melamar atau yang keduluan gitu kan melamar laki-lakinya. Nah terus yang kedua ini patrilinear nih, biasanya nih yang Jawa ya, terus Batak gitu. Nah ini garis keturunannya dilihat dari ayah, marganya pun akan turun dari ayahnya misalnya kayak gitu ya. Mungkin teman kalian ada orang Batak atau orang Palembang, bisa diceritakan di kelas ya. Oke, nah ini yang terakhir, slide terakhir tentang pola tempat tinggal keluarga ya. Menetapnya di mana nih setelah menikah. Nah, ada afunkulokal namanya. Jadi mau di pihak suaminya atau istrinya gitu, itu di pamannya gitu. Jadi paman kalian lah ibaratnya ya. Nah, terus nata lokal, suami istri tidak tinggal di tempat yang sama, tapi tinggal di tempat kelahiran masing-masing. Nah, ketemunya tuh hanya dalam waktu yang relatif pendek. Nah, ini tuh LDR-an gitu ya. Jadi tapi LDR-annya di tempat masing-masing gitu kan. Yang satu kelahiran Sumatera, yang satu kelahiran Bali misalnya. Nah, tinggal satu Sumatera, satu Bali. Nanti ketemunya misalnya sebulan sekali di mana gitu kan. Nah, itu nata lokal. Selanjutnya ada utrolokal. Nah, pasangan yang bebas menentukan tempat tinggalnya. Jadi ini tuh nggak ada adat istiadat yang ngatur mereka. Nah, mungkin kalau ini kita ya, mungkin kebanyakan dari kita umumnya yang utrolokal. Kemudian ada common lokal. Pasangan yang bertempat tinggal dalam kelompok yang terdiri dari orang tua kedua belah pihak. Nah, jadi ini tuh biasanya sekampung gitu ya, sedesa antara pihak keluarga laki-laki dan perempuannya itu tinggal sekampung, terus mereka juga tinggal di kampung yang sama gitu. Terus ada patrilokal atau virilokal, yaitu tempat pasangan itu bertempat tinggal di sekitar kerabat suami gitu. Jadi di keluarganya suami misalnya istrinya orang Madura, terus suaminya orang Jawa Barat misalnya. Nah, terus tinggalnya di Jawa Barat, berarti itu tinggal di tempat kerabatnya suami gitu ya. Terus ada matrilokal. Suami istri bertempat tinggal di sekitar kerabat istrinya. Nah, berarti ini kebalikan yang tadi. Kalau misalnya yang satu di Madura, berarti yang istrinya di Madura, berarti tinggalnya di Madura gitu kan ya, di dekat kerabatnya istri gitu, atau keluarga istrinya. Nah, kemudian ada bilokal, pasangan yang menetap secara ganti-gantian nih. Jadi, gantian kadang di kerabat istri dan kadang kerabat suami gitu. Kadang di Madura, kadang di Jawa Barat gitu ya. Nah, terakhir ada neolokal. Nah, ini pasangannya tinggal di tempat yang baru gitu, beda dengan tempat mereka berasal. Mungkin yang satu tadi Sumatera dan Bali gitu ya, terus mereka punya tempat tinggal baru di Kalimantan misalnya, kayak gitu ya, itu neolokal. Dan mungkin ini juga sebagian dari kita, juga beberapa dari kita umumnya seperti ini juga tinggalnya. Nah, share dong, siapa tahu kalian punya ciri khas keluarga masing-masing. Nah, kalau dilihat dari penjelasan ini, coba kalian bisa analisis keluarga kalian tuh masuk ke pola menetap tinggal yang mana nih tempat tinggalnya. Terus, ada nggak sistem kekerabatan dan garis keturunan di keluarga kalian? Bentuk perkawinannya seperti apa? Kemudian bentuk keluarga kalian tuh seperti apa gitu ya? Apakah setiap fungsi ini di keluarga kalian itu ada? Nah, terus unsur-unsurnya juga ini pastinya tentunya ada juga gitu ya. Tinggal yang paling menarik adalah yang paling terakhir, yang ideologi itu mungkin satu keluarga lain dan keluarga lainnya berbeda-beda. Silakan share kepada ibu ya. Nanti juga di minggu depan kita akan sharing sedikit, ibu pengen dengar cerita kalian tentang keluarga kalian. Jadi silakan disiapkan
nggak perlu dikumpulin ke GCR gitu ya, karena ini hanya bersifat sharing, bukan tugas gitu. Ketika kita tatap muka ya. Nah, kalian tuh bisa nih dari sekarang gitu, materi-materi awal sampai akhir coba lihat bukunya masing-masing. Ada catatannya nggak? Karena setiap catatan yang kalian catat itu punya nilai yang ibu akan gunakan nanti ke dalam rapot atau ibu masukkan ke dalam rapot ya. Jadi silakan materi-materi yang sudah berlalu gitu ya. Kemudian tugas-tugas juga ya. Silakan di buku itu kalau yang ibu tugaskan untuk di buku ya diperlihatkan nanti pas ketika kita minggu depan tatap muka. Karena jadi sambil kalian ulangan, sambil ibu memeriksa buku kalian masing-masing. Oke? Itu saja mungkin yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi terakhir ini, silakan ditanyakan. Dan untuk ujian ataupun sistem nanti penilaian buku gitu ya, penilaian buku catatan kalian itu boleh ditanyakan juga ke ibu. Itu saja dari ibu. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.